Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita mulai ya. Insyaallah kita niatkan ikhlas kepada Allah, kita menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan semakin kita belajar maka semakin bertambah eee, rasanya kurang ilmu yang kita miliki ya, karena saking luasnya pembahasan ilmu ini dan semakin kita nggak belajar itu semakin timbul rasa percaya diri ya, karena mungkin kita kurang dalam asupan ilmu. Nah, hari ini insya Allah kita mulai membahas satu kitab yang baru yang mungkin kita santai aja dan mungkin akan lama ya, meskipun kitab ini ya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid ketiga itu di jumlahnya sekitar 132 ya. Tapi ini memang benar-benar padat ya. Ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya nanti akan tunjukkan dia tuh meringkas dari ini bukunya ya. Ana share juga di di grup itu Jami'ud Durusil Arabiyah. Nah, itu buku tebal, kalau nggak salah sih dia jadi bahan bahan ajar di Fakultas Bahasa Arab ya, di UIN atau yang lain ya. Jadi itu jadi muqarrarnya mereka selama mungkin hampir 4 tahun gitu ya, karena Jami'ud Durus ini kalau tergantung cetakannya ya, ada yang mencetak 1 jilid, 2 jilid, bahkan 3 jilid. Cuman, secara tidak langsung memang kayaknya Ustadz Aceng ini ya, penulis dari Muyassar ini meringkas itu semua. Atau boleh dibilang beliau meringkas dari Alfiyah, ya, Alfiyah Ibnu Malik. Ya, 1000 bait pembahasan tentang nahwu, ya cuman diringkas dengan bukan bait tapi kata-kata yang lebih manusiawi ya, maksudnya lebih lebih bisa kita pahami dari sisi bahasa. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman semua pegang bukunya, kalau enggak bisa lihat di layar. Mungkin Ana akan share ininya ya, scan-annya ya dari buku ini. Jadi kan ada buku yang satu ya, yang kuning ini ya. Kalau misalnya yang 1 jilid, tapi kalau yang 2 jilid, ini yang Ana scan. Yang 3 jilid. Muyassar jilid 1, 2, 3 ada yang kompilasi. Nah, ini yang Ana scan karena mungkin fontnya lebih bagus ya. Fontnya lebih lebih bagus. Nah, bedanya Muyassar 1, Muyassar 3 ini apa? Jadi Muyassar 1 itu benar-benar untuk pemula ya, tanpa diberikan penjelasan lebih detail, hanya penggambaran awal. Muyassar 2 itu lebih mendalami, eee, jadi ya kalau misalnya kita lihat ini, Ana buka Muyassar 1-nya ya. Jadi kan Muyassar 1 itu, kalau halaman awal ya, kan halaman awal itu berbicara tentang isim gitu kan, fiil gitu kan, sampai halaman kurang lebih 31 ya, atau halaman 30 berapa nih ya, 31 ya, halaman 31, 32, nah 33, 34, nah ini sampai halaman 33 ya, itu kan pendahuluan kalau di Muyassar 1. Nah, inti nahwunya itu kan masuk di sini di bab fa'il kan, marfu'atul asma gitu kan. Al marfu'atu sab'atun wa hiya fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Nah, Muyassar 1 kan diberikan pengetahuan menyeluruh ya di Muyassar 1. Nah, di Muyassar 2 itu ini mendalami dari sisi Muyassar 1 tapi halaman 1 sampai halaman 34 ini. Jadi nanti isim lebih di breakdown lagi, fiil itu apa ya, musanna, jamak mudzakkar salim didetailkan lagi gitu kan. Kemudian fiil, fiil mudhari didetailkan lagi dan seterusnya ya. Itu di Muyassar 2. Nah, adapun di Muyassar 3 itu mendetailkan pembahasan di Muyassar 1 mulai dari sini.
mulai dari halaman 34 di Muyasar 1 yaitu pembahasan marfu'atul asma. Jadi kita mendetailkan satu-satu lagi nih. Makanya kita sekalian murojaah. Ya, sekalian murojaah dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di Muyasar 1. Fa'il, kita kan taunya apa ya, kita udah pernah belajar dengan contoh-contohnya. Nah, nanti di Muyasar 3 itu didetailkan lagi yang mungkin kalau baru belajar ya atau belum pernah dengar, kita nggak pernah kebayang ternyata fa'il itu sedetail itu pembahasannya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita nggak cepet-cepet, yang penting paham ya. Teman-teman semua paham, dan nanti Anak coba berikan contoh dari kitab aslinya atau beberapa contoh dari Al-Quran di buku-buku yang lain ya. Karena ini memang ya stylenya Muyasar itu terlalu singkat, ya perlu penjelasan ya. Jadi memang Muyasar itu boleh dibilang kayak matan sih sebenarnya. Cuman kita memahami matannya juga perlu effort gitu, meskipun ini tulisan orang Indonesia gitu. Jadi lebih mudah. Seperti itu pendahuluannya ya. Nah, sekarang kita lihat di Muyasar 3 ya. Teman-teman buka langsung apa namanya? Kita lihat sebentar ya. Mana ada yang telepon. Nah, udah punya Mas Dwi bukunya? Mas Denika nih. Lembaran baru nih kita buka. Mas Denika punya bukunya atau PDF? Ya. Pak Win, ada bukunya Pak Win, Mas Regi? Ada Ustaz. Ada. Siap. Tapi nggak tahu halaman berapa nih kalau yang yang kompilasi itu halaman berapa ya? Halaman 1 juga sih, cuman di belakang. 1 ya. Jadi iya nggak kelihatan karena tiap ada daftar isinya itu ya. Ya, tiap apa mulai jilid baru dia mulai halaman 1 lagi gitu. Jadi intinya bagian yang ke belakang deh. Itu nanti di situ ada yang seperti yang di-share ya. Iya, ada ini marfu'atul asma atau Nah, ya itu. Kalau yang buku yang kuning ini juga ada cuman 1 jilid dia ya. Nah, teman tulisannya mungkin fontnya kurang enak ya. Nah, kita mulai aja ya. Jadi langsung halaman 1 langsung marfu'atul asma'i ya, marfu'atul asma. Jadi topik yang kita akan bahas pertama adalah marfu'atul asma. Marfu'atul asma'i hiya asma'un mutasarrifatun wa ghairu mutasarrifatin. Jadi marfu'atul asma yang kita kenal ya, mulai fa'il, naibul fa'il itu sebenarnya kan isim ya. Isim-isim yang dia mutasarrif ya, bisa berubah-ubah, dan juga kadang dia isim jamid ya. Takhda'u ila halati raf'i, yang intinya isim-isim itu dia kedudukannya marfu ya. Jadi 7 ini ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ini semuanya posisinya marfu ya. Wal marfu'at, dan marfu'at itu ada 7 ya. Jadi sama ini persis pembahasannya seperti di Muyasar 1. Dan nanti kita mulai dari bab fa'il ya, bab fa'il. Ya, lanjut kita buka di halaman selanjutnya al-fa'il ya, al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini ke Muyasar 3, coba kita tengok dulu di Muyasar 1. Fa'il itu apa sih? Versi beliau ketika mengajari kita dulu ya lewat Muyasar 1-nya itu sesimpel apa fa'il itu? Coba Mas dibaca di layar ya. 1 ya, San? Ya, Muyasar 1 ya, coba. Buka dulu. 35. Halamannya Ya. beda ya? Saya pakai yang baru. Kalau yang kompilasi. Iya. Kompilasi itu halaman sama 35 juga. 34. 34. Oh iya. Yang bawah ya, coba. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li. Al-ma'lum wadalla ala man fa'alal fi'la. Mislu. Qalan nabiyyu. Ya. Qalat Aisyatu. Fazal mujtahidu. Hadorol mudarrisu. Hadorotil mudarrisatu.
Rosabal kaslanu. Ya, dulu fa'il itu kita kenalnya apa? Dia tuh isim marfu, ya kan? Waqa'a ba'dal fi'li itu tuh yang di mindset kita. Jadi fa'il itu letaknya harus setelah fi'il. Fi'il apa? Fi'il maklum yang aktif. Ya, misalnya doroba, jalasa gitu kan. Bukan yang majhul, bukan yang duriba atau julisa, ya, tapi yang maklum. Jadi kan kalau ini kan akan menjadi jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu kan fi'il, kemudian setelahnya fa'il. Jadi predikat dulu baru subjek gitu kan. Fa'il ini kan pelaku yang kita mindset kita dulu seperti itu. Dan apa kata kunci yang ketiga adalah wadalla ala manfa'alal fi'la, dan menunjukkan manfa'alal fi'la, siapa orang yang berbuat satu Melakukan perbuatan gitu kan. Apa tuh bahasanya? Subjek gitu kan. subjek. Subjek gitu kan, fa'il itu kan. Nah, contohnya ini qalan nabiyyu qalat Aisyatu fazal mujtahid. Mana fa'ilnya? An-nabiyyu marfu kan, dhammah. Aisyatu dhammah, al-mujtahidu dhammah gitu kan. Jadi fi'il fa'il fi'il fa'il fi'il fa'il. Hadaral mudarrisu fi'il fa'il gitu kan. Hadaratil mudarrisatu rasabal kaslanu. Apa namanya? Orang yang malas itu gagal gitu kan. Ya, dan termasuk kaidah-kaidahnya kalau fa'ilnya itu cewek ya, maka dia qolat ada tak taknis gitu kan. Hadaratil mudarrisatu nih kan, karena mudarrisah maka dia hadoronya ada tak taknis, kurang lebih gitu ya. Itu masih ingat ya, masih ingat ya. Mas Ade masih ingat Mas Ade? Fa'il. Wah, ahlan nih, join Mas Ade. Ya, Mas Regi masih ingat ya, Pak Win ya. Jadi ini fa'il. Nah, coba sekarang kita lihat di Muyasar 3. Nah, cuman beda nambah dikit. Cuman nanti efeknya panjang. Silakan. Pak Win coba. Senior dulu nih. Didahulukan. Muyasar. Fa'ilu. Alfa, ilu. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u allazi sabaqahu fi'lul mabni. Fi'lun ma'lumi. mabniun. Fi'lun mabniun. Fi'lun mabniun lil ma'lumi. Au ma fi ma'nahu nahwu Nahu. isa. Ya. Nahwu arsalallahu al-anbiya. Ya. Ya ini ya salami ya Saliman. ya salima sodruhu. Saliman. Ya saliman sodruhu. Wa tahurul ma'uhu al-hal Al-hillu. maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Maitatuhu. Ya. Bawahnya lagi wayadullu. Wayadulu hazal ismu ala min Man. alaman Fa'alal. fa'alal fi'lu Fi'la. Sama kayak Muyasar 1 ya definisinya. Man fa'alal fi'la. wa man fa'alal fi'la au ittasafa bihi. Awit tasofa bihi ya. Nahu Contohnya nahu. khalaqallahu as-samawati wal ard. Ya. Wal Apa? Wal ardo ya. ardo. Terus Zoharo al-fasadu fil barri wal bahri. fil birri wal bahri. Qala Ibnu Malikin. Cukup sampai situ dulu. Nah. Nah, kita akan bahas mungkin segini dulu aja ya. Fil barri wal bahri ya. Zoharo al-fasadu ya fil barri wal bahri. Kita bahas ya mungkin segini aja. Kita lihat nanti sampai jam 6.15 sampai mana ya. Jadi fa'il, nah ini kalau di Muyasar 3 mindset kita kayak sedikit mau dirubah atau ditambahin lah. Mindset yang lama tetap berlaku ketika kita memahami fa'il ini, cuman ada sedikit tambahan. Tapi dengan sedikit tambahan ini, tapi insya Allah ini udah mentok. Jadi kalau bahas fa'il udah mentok di sini gitu, nggak ada tingkat lanjutnya lagi gitu ya. Jadi kan kalau di Muyasar 1 kan sesimpel fa'il itu pelaku gitu kan, letaknya setelah fi'il,
Fiilnya fiil yang maklum tuh, fiil yang aktif, bukan fiil pasif. Dan dia menunjukkan pelaku gitu. Man fa'alal fi'la, orang yang melakukan fi'la, pekerjaan atau perbuatan. Nah, di sini definisinya sedikit boleh dihafal ya, bagus untuk dihafal. Al-fa'ilu, fa'il itu adalah huwal ismul marfu'u. Ya, sama ya, dia adalah isim marfu. Alladzi sabaqahu fi'lun mabniun. Yang sabaqo itu mendahului hu-nya. Jadi apa namanya? Hu-nya ini kembali ke fa'il ya. Hu-nya kembali ke fa'il. Jadi yang fi'lun mabniun lil ma'lum. Fi'lun mabniun lil ma'lum. Kata kerja mabni di sini bukan mabni lawannya mu'rab ya. Mabni di sini artinya dibangun, artinya. Fi'il yang dibangun atau dibentuk lil ma'lum. Atau dalam bahasa gampangnya fi'il maklum gitu. Fi'lun mabniun lil ma'lum. Jadi fi'il yang bentukannya itu adalah fi'il maklum yang aktif. Sabaqahu, mendahuluinya. Jadi fa'il itu adalah ada isim marfu ya, berarti dia domah kalau memang dia tanda marfunya domah, tapi didahului oleh di sebelumnya itu adalah fi'il maklum gitulah gampangnya. Fi'lun mabniun lil maklum, bukan fi'il mabni ya, bukan mabni lawannya mu'rab, ingat ya. Jadi mabni sini adalah dibangun gitu, terbentuk gitu. Fi'il yang bentuknya adalah maklum, bukan majhul. Ya, jadi mendahuluinya. Nah, itu fa'il. Au ma fi maknahu. Nah, ini di sini yang enggak ada di Muyassar 1. Atau yang semakna dengannya. Dengan apa? Dengan ini, dengan fi'il mabniun lil ma'lum tadi, ya. Atau ya yang semakna dengan fi'il maklum. Ya, itu ditambahin. Kalau dulu Muyassar 1 enggak ada itu. Enggak ada yang semakna dengannya, ini enggak ada. Au ma fi maknahu ini di Muyassar 3 baru diajarin. Contoh ya, nah contoh. Arsalallahu al-anbiya'a. Ya, arsalallahu al-anbiya'a apa artinya? Pak Win, apa artinya? Arsalallahu al-anbiya'a. Allah memberikan risalah kepada para nabinya. Iya, mana fa'ilnya? Allah. Allah. Fi'ilnya mana? Arsala. Arsala. Ini fi'il apa? Fi'il mabniun lil ma'lum ya. Ini gampang ini. Nah, ini normal yang kayak Muyassar 1. Arsalallahu al-anbiya'a gitu kan. Al-anbiya'nya apa? Maf'ul bih, objek. Nah, yang kedua, nah ini yang contoh yang au ma fi maknahu ini. Ya saliman sodruhu. Apa artinya, Mas Dwi? Ya saliman sodruhu. Ya apa? Wahai. Wahai yang selamat gitu Ustaz ya. Iya, wahai yang selamat. Jiwanya apa? Jantungnya apa ya? Sodro. Ya, jiwanya gitu ya. Jiwanya, yang tenang. ya. Nah, mana fa'ilnya, Mas Regi? Mana fa'ilnya? Fa'il ya. Nggak ada ya. Ada, cari isim marfu. Isim yang marfu mana? Soderu. Sodro. Sodru, ya. Sodru, ya. Fi'il maklumnya mana? Fi'ilnya mana? Salim. Dia isim. Kan bisa ditanwin. Ya saliman, ya kan? Ya. Bukan fi'il. Ada nggak fi'ilnya? Ada nggak Mas Dwi? Ada nggak Mas Dwi kira-kira? Mana fi'ilnya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Adanya apa? Adanya yang Ya, diseru apa? Adanya yaitu ma fi maknahu, yang semana dengan fi'il. Apa? Fi'il. Ini ya, sifah musyabahah ini. Ya, sifah musyabahah. Salimun, alimun gitu kan? Alimun, salimun. Nah, ini yang dinamakan atau dalam definisi tadi au ma fi maknahu. Jadi sodru ini kenapa dia marfu? Ya, kenapa dia marfu? Maka jawabannya dia sebagai fa'il. Kok fa'il nggak ada fi'il? Ya memang nggak ada. Adanya apa? Ada isim yang semakna dengan fi'il. Jadi saliman ini semakna seolah-olah kita maknai dengan salima. Salima itu selamat gitu. Jadi salima sodruhu. Salima sodruhu. Jadi yang hatinya selamat. Ya, yang hatinya selamat. Nah, jadi sekarang kita nambah ya mindset. Jadi fa'il itu
yang nggak melulu sebelumnya itu ada fiil. Bahkan ini terlihat secara zahir ini adalah isim ya. Ini isim, ini sifat musyabahah. Ya, tapi ini memang kebetulan dia munada ya saliman, jadi memanggil ya saliman. Oke, kita lihat contoh yang bawah yang nggak ada ya-nya. Mungkin kalau bingung ini kok mansub gitu kan. Yang bawah deh, kita yang lihat yang bawah. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini ketika Nabi ditanya ya, atau sahabat nanya kalau kita ke laut itu gimana apa namanya wudunya ya, kemudian ya pertanyaan sih wudu, apakah kita bisa wudu gitu ya dengan air laut gitu kan. Maka jawabannya huwa tahuru ma'uhu ya. Maka jawaban Nabi ya huwa di sini apa? Huwa air laut ya. Air laut ya. Huwa tahuru ma'uhu. Nah, huwa tahuru ma'uhu. Jadi air laut itu airnya suci dan mensucikan. Tahur ya. Tahur itu suci dan mensucikan. Kemudian Nabi tambahin faidah lagi sih. Al-hillu maitatuhu. Dan bangkainya hillu. Hillu itu apa namanya halal. Halal. Jadi kita lagi ngomongin fa'il yang mana di sini? Ada nggak fa'ilnya? Mana? Ada fa'ilnya nggak di sini? Al-ma'u, Ustaz. Al-ma'u, iya. Dia bukan khobar, fa'il. Nah, di sini fa'il ya. Jadi fa'ilnya itu ma'uhu. Ya, jadi ada nggak fi'lun mabniun lil ma'lum di sebelum ma'uhu? Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nah, adanya apa? Au ma fi ma'nahu, yang semana dengan fi'il ma'lum, yaitu tohur. Tohur ini masdar. Tohur ini masdar semakna dengan fi'ilnya. Fi'il itu apa? Tohuro. Jadi tohuro ma'uhu, airnya suci gitu. Tohuro ma'uhu, seolah-olah kalau kita replace-nya ini dengan si fi'il ya, jadi dia tohur ini dia semakna dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Ya, kita bayangin aja, ini kan masdar, fi'ilnya tohuro. Tohuro itu suci. Tohuro ma'uhu, berarti kebayang ya kalau diganti jadi fi'il, kebayang kan? Tohuro ma'uhu, airnya suci. Ya, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, ya, dan bangkainya itu halal. Ya, bangkainya itu halal. Nah, itu juga sama, maitatu itu juga fa'il, ya. Ya, al-hillu maitatuhu. Ini maitahnya juga dia fa'il. Ada nggak fi'ilnya? Nggak ada, adanya isim. Tapi isim ini semakna dengan fi'ilnya atau bermakna bermakna seperti fi'ilnya, gitu ya. Paham ya? Jadi ini menggambarkan dari sudut pandang yang lain. Bisa nggak kita ngirab dengan cara yang lain? Ah, itu mah susah gitu. Bisa aja ya, huwanya mubtada gitu kan. Huwanya mubtada nih, yang ini kalau misalnya yang baru tamat Muyassar 1 ngelihat ini mana fa'ilnya nggak kebayang gitu. Tapi mungkin ya sesimpel huwa mubtada atau huru ma'uhu, ini khobarnya ya. Kebayang ya? Mungkin ada yang kebayang nggak ini mubtada khobar maksudnya? Jadi Khobarnya jumlah ismiyah, Ustaz. iya gitu, betul. Huwanya mubtada nih, huwanya mubtada. At-tahuru ma'uhu sebundel ini khobar. Kan boleh aja. Jadi huwanya mubtada, maksudnya air laut ya. Air laut huwa gitu. At-tahuru ma'uhu. Itu suci airnya. Nah, ini sepaket khobar. Tapi khobarnya ini itu jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? At-tahurunya mubtada lagi, ma'uhunya khobarnya lagi gitu ya. Jadi huwanya mubtada, jumlah ismiyah ini khobar. Ya, khobar yang pertama, khobar buat huwa. Tapi yang di dalam anak kotak ini nih, dia jumlah ismiyah, mubtada khobar lagi. At-tahuru mubtada, ya, ma'uhu khobar. Paham sampai sini? Itu sudut pandang Muyassar 1 ya. Sudut pandang Muyassar 1. Tapi sudut pandang Muyassar 3, oh enggak. Ma'uhu ini fa'il ini. Oh, mana fi'ilnya? Enggak ada, adanya tohur masdar. Tapi masdar ini kita bilang dia beramal atau bermakna seperti makna fiilnya, gitu ya bahasanya. Lanjut, ada yang pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Habis itu dulu sebelum ke bawah. Ini mirip dengan yang itu, Ustaz ya. Masdar mu'awal, Ustaz. Kan kayak di takwil juga, Ustaz. Atau gurunya jadi toharo itu, Ustaz.
Iya, iya. Ya Tapi mirip makna. dari sisi itu ya, Iya. pemaknaannya ya. Tapi kalau dari sisi menerjemahkan nggak jauh beda ya, bahasa Indonesia gitu-gitu juga aja. Ya, tapi nanti ada sih contoh yang kalau ini kan straightforward dan masih ada kemungkinan udahlah nggak usah susah, ini mubtada khobar aja gitu kan. Nggak usah nggak usah dibayangin itu ada fa'ilnya gitu. Tapi konsepnya gitu. Ya konsepnya begitu. Paham, paham? Ya, coba ya kita pengayaan dikit, kita intip di Jami'ud Durus. Kita lihat, pasti persis banget. Mesti kalau kita baca ini persis banget Muyassar 3 ya. Ini PDF-nya ada ya. PDF-nya di situ, di grup. Ini kalau ini di jilid 2 adanya Marfu'atul Asma kalau di Jami'ud Durus. Coba bacakan ya. Nah, bacakan. Marfu'atul Asma itis'ah. Ini tadi ya, wa yastamilu babu ala sab'ati fusul. Jadi marfu'atul asma itu ada 7. Nah, sekarang kita lihat. Sama nih kita ngomongin fa'il cuman dari buku yang lain yang itu sebenarnya referensi Muyassar 3 ya. Definisinya sedikit beda tapi maksudnya sama. Al-fa'il, kata beliau ya, penulis Jami'ud Durus, al-fa'il adalah huwa al-musnadu ilaih. Ya, fa'il itu adalah sesuatu yang diberitakan. Bisa kita ngomong jalasa Umar, Umar duduk. Berarti kan Umarnya itu musnad ilaih, berita. Apa namanya yang diberitakan apa ya. Jalasa Umar. Berarti Umar itu musnad ilaih istilahnya itu. Musnad itu yang diberitakan. Beritanya apa? Ya jalasa, duduk gitu ya. Jalasa Umar gitu. Jadi fa'il itu bahasa nahwunya itu adalah musnad ilaih, itu yang diberitakan ba'da fi'lin tamin. Ini bahasanya lain. Setelah fi'il tam. Ya. Ya, fi'lin tamin maklumin. Ini fi'il maklum sama au syibhihi. Ini lebih ringkas atau yang menyerupainya. Atau kalau bahasa Muyassar 3 au apa kata Ustaz Aceng? Ya, au fi maknahu ya atau yang semisal dengannya. Contohnya di sini contoh yang lain. Kita ambil faidah dari sini contohnya aja yang lebih banyak ya. Contohnya fazal mujtahidu apa? Orang yang bersungguh-sungguh sukses. Faza ya. Ya. Jadi apa namanya? Contoh yang normal ya. Yang normal. Ya. Kemudian di sini dijelaskan fal mujtahidu ya. Maka lafaz mustahid itu kan usnida ila fi'lit tamil ma'lum wa huwa faza. Jadi mustahid ini disandarkan kepada apa namanya? Kepada fi'il faza tadi, fi'il faza. Ini contoh yang normal ya. Wa huwa faza ya, dan contoh yang lain yang tadi yang syibhi wasabiqu ya farusuhu faizun. Ya, wasabiqu farusuhu faizun. Ini contoh yang syibhihi. Ini contoh yang syibhihi. Nah, tambahannya di sini wal muradu bi syibhil fi'lil ma'lum, dan yang dimaksud dengan yang semakna atau yang serupa dengan fi'il ma'lum adalah ismul fa'il ya, bisa isim fa'il, masdar. Masdar itu seperti tadi ya, tohur, al-hillu, saliman tadi ya, wasmut tafdil, wasifatul musyabbahah. Ini tadi nih sifat musyabbahah itu yang saliman itu sifat musyabbahah. Wa mubalaghatus ismil fa'il atau isim fa'il yang dalam bentuk mubalaghah yang lebih berlebih-lebihan, wasmul fi'li dan isim fi'il. Ya, itu juga fahiya kulluha tarfa'ul fa'ila kal fi'lil ma'lum. Maka semua ini itu bisa merofakkan fi'il ma'lum. Jadi yang bisa merofakkan fa'il itu maka semua ini dia merofakkan fa'il seperti fi'il maklum. Jadi nggak cuma fi'il saja ya. Jadi kita dapat pengertian bahwa yang bisa memarfukan fa'il ya, yang bikin fa'il itu jadi marfu nggak cuma fi'il maklum yang ada di sebelumnya, tapi bisa juga apa? Isim fa'il, kalau dia ada di depan masdar, bisa isim tafdil, bisa syifah musyabahah kayak tadi ya saliman sodruhu itu kan. Bisa tadi huwa tahuru ma'uhu ini itu masdar, wa al-hillu maitatuhu itu juga masdar. Dia bisa merofakkan fa'il setelahnya.
Ya, seperti itu. Nah, dan di sini tambahan yang nggak ada di Masyar 3, wa minhu al-ismul musta'ar. Dan termasuk juga yang bisa merofakkan fa'il itu adalah isim musta'ar atau isim yang dipinjem. Apa dipinjem maknanya? Yang dipinjem maknanya. Contoh nih, nahu akrim rojulan miskan khuluquhu. Nah, ini kayak gini-gini mungkin bisa kita temui ya bentuk-bentuk yang seperti ini. Akrim apa akrim? Muliakanlah rojulan ya, seorang lelaki miskan khuluquhu. Misk itu misk parfum yang wangi gitu. Harum, harum. Iya, harum gitu ya. Yang harum akhlaknya, khuluquhu. Nah, ini kan kita nggak kebayang nih kalau cuma belajar Muyasar 1 bisa nggak nerjemahin ini. Kira-kira aja, Bre. Akrim rojulan miskan khuluquhu. Muliakanlah seorang lelaki miskan khuluquhu yang akhlaknya itu wangi gitu, yang bagus gitu, yang bagus. Fa khuluquhu, maka di sini di bawahnya ini penjelasannya. Fa khuluquhu akhlaknya, maka kata khuluquhu fa'ilun. Ini fa'il. Kebayang nggak fa'il? Harus kebayang nih. Ini khuluqu kan marfu nih. Khuluqu fa'il dari siapa? Li miskin, ya. Fa'il dari lafaz misk. Misk ini dia apa? Isim musta'ar tadi. Isim musta'ar. Jadi kata yang dipinjem gitu ya. Dipinjam penggunaannya, padahal dia sebenarnya penggunaannya itu untuk parfum, itu misk, tapi dipakai seolah-olah dia menunjukkan sesuatu yang bagus gitu ya, atau maknanya apa ya, hasuna gitulah. Kalau bahasa yang lainnya gini, akrim rojulan hasuna khuluquhu gitu ya, atau husnan khuluquhu, yang baik akhlaknya. Jadi khuluqu ini kenapa tiba-tiba marfu, karena dia fa'il bagi misk. Ya, misknya ini isim musta'ar yang dipinjam, lafaz-lafaz yang dipinjam untuk peruntukan yang lain. Ya. Li'annal ismal musta'ara fi ta'wili sibhil fi'lil ma'lumi wa takdiru sahib rajulan kal miski gitu ya. Karena isim musta'ar misk ini itu ditakwil atau penafsirannya atau dianggap sebagai lafaz yang syibhil fi'lil maklum, menyerupai fi'il maklum. Takdirnya apa? Takdirnya segini. Sahib pergaulilah ya, bertemanlah rajulan ya seorang lelaki kalmiski ya, yang bagus, yang wangi gitu, yang akhlaknya bagus. Ya, jadi ini di sini ada poinnya, di sini adalah fa'il ya. Di sini adalah fa'il. Contoh lagi, misalnya wata'wilu qaulika, dan penafsiran perkataanmu, misalnya ada orang ngomong ra'aita rajulan asadan gulamuhu. Wah. Kalau jangan jadi zohiri ya atau letterlek. Engkau melihat seorang lelaki singa anaknya gitu. Paham nggak? Jadi ra'aitu rajulan asadan gulamuhu. Ingat ini fa'ilnya nih, gulamu, mu bacanya isim marfu dia. Gulamuhu sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Mana? Ro'a itu bukan. Ro'a itu kan aku melihat. Rojulan maf'ul bih. Seorang lelaki. Yang rojulannya ini dikasih naat ya. Dikasih sifat asad. Rojulannya ini punya sifat asad gitu kan. Seolah-olah ini kan naat manut nih. Tapi di sini asad dan gulamuhu. Apa terjemahnya kira-kira? Galak sama anaknya gitu. Apa? Coba terjemahin. Ro'a itu rojulan asad dan gulamuhu apa? Mas Dwi, coba. Saya melihat seorang laki-laki yang galak terhadap anaknya. Coba ada. Nice try. Asad singa kan Ustaz ya? Singa. Singa kan? Mas Ade berani apa Mas? Maksudnya kali. Pemberani anaknya. Mumtaz. Betul. Ra'aitu rajulan asad dan gulamuhu. Aku melihat seorang laki yang anaknya berani gitu ya. Gulamuhu yang anaknya berani ya. Jadi takwilnya itu gini. Penafsirannya ra'aitu rajulan jari'an gulamuhu ya. Jari'an gulamuhu kal asad gitu ya. Aku melihat seorang lelaki yang pemberani ya. Jadi aku melihat seorang lelaki yang anaknya pemberani seperti singa gitu ya.
Itulah kurang lebih ya, paham ya. Jadi kita melihat fa'il sekarang lebih luas. Lalu kita balik lagi ke matan ya, atau kita ke muyasarnya. Tadi yang udah dibaca Pak Win. Wa yadullu hadzal ismu ala man fa'alal fi'la. Dan fa'il itu ya adalah isim ya, atau isim ini maksudnya fa'il. Hadzal ismu, isim ini menunjukkan, maksudnya fa'il itu menunjukkan ala man fa'alal fi'la, yaitu siapa orang yang mengerjakan perbuatan. Kayak tadi jalasa Umar, misalnya apa namanya, doroba Aliun, kan yang melakukan kan. Tapi nggak sebatas itu. Itu konsepnya Muyasar 1. Ada yang kurang. Awit tasofa bihi. Jadi fa'il juga bisa menunjukkan sesuatu yang disifati, bukan pelaku. Ya, kalau bahasa Indonesia kan predikat, subjek predikat kan pelaku tuh subjeknya. Tapi kalau di bahasa Arab, fa'il itu nggak melulu subjek, tapi apa? Awit tasofa bihi, atau sesuatu yang disifati dengannya. Contoh, khalaqallahu samawati wal ardo, gitu kan. Khalaqallahu, Allah menciptakan as-samawati, ya, maf'ul bih. Kenapa kasroh? Karena kan ini ya, jamak muannats salim mansubnya dengan kasroh ya, bukan samawata ya, tapi samawati. Wal ardo, ini atof, dan bumi gitu kan. Khalaqallahu samawati wal ardo. Nah, ini yang mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mas Allah. lagi Allah, betul. Ya, tapi Allah di sini berarti menunjukkan apa? Wa yadul, ya, Allah ini ya dulu ala manfa alal fi'la kan. Jadi Allah ini menunjukkan khalaqo, yang melakukan perbuatan menciptakan gitu ya, menciptakan. Ini contoh yang manfa alal fi'la. Tapi contoh yang kedua, zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, apa? Terjemahnya apa? Apa? Yang tahu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Pak Win? Dia melihat kerusakan di daratan dan lautan. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Al-fasad. Fasad. Ya, kerusakan. Terus fi'ilnya mana? Zoharo. Zoharo. Apa zoharo? Nampak. Nampak. Jadi terjemahnya gimana? Nampak Kerusakan. kerusakan di daratan dan lautan. Ya, jadi nampak kerusakan di darat dan di lautan. Nah, fa'ilnya itu al-fasad, dia melakukan zoharo nggak? Tidak. Enggak ya, tapi apa? Sifat ya? Iya, sifat kan? Telah nampak kerusakan di darat dan di laut gitu kan. Kerusakan tuh abstrak gitu kan, maksudnya bukan abstrak, apa namanya? Nggak bisa kita bilang fasad melakukan perbuatan zoharo, enggak. Tapi yang melakukan kerusakan siapa? Manusia kan. Cuman di sini ini fi'il fa'il, fi'ilnya zoharo, al fasadnya fa'il. Cuman fa'il di sini bukan untuk contoh yang ini manfa'al al fi'la, tapi apa? Awit tasofabih gitu ya. Jadi fa'il itu menunjukkan apa namanya, sifat ya, yang disifati dengan zoharo. Ya, jadi fasadnya ini ya, kerusakannya ini disifati dengan zoharo. Zoharo itu apa? Tampak. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di bumi. Nah, jadi ada dua ya, ada dua apa namanya, pengertian seperti itu. Bukannya ini Ustaz ya, apa namanya? Apa? Maf'ul bih ya cocoknya lah ya. Maksudnya terlihat kerusakan gitu kan, melihat kerusakan, terlihat Oh ya, kerusakan. tapi ini enggak, yang kita pengen fasadnya dibacanya marfu. Fasadnya sebagai apa, kita baca marfu. Berarti dia fiilnya apa namanya, sebagai ya, zoharonya sebagai fiil ya. Ya, fasadnya fa'il gitu. Fasad zoharo nampak, karena lagi pula zoharo ini kan dia tidak ini ya, tidak perlu objek kan, karena dia fiil yang nggak perlu objek, dia nampak gitu kan, nampak zoharol fasad gitu ya. Nah, itu yang kadang suka kita bingung tuh. Biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kita sampai sini dulu aja ininya, pembahasannya.
Jadi ya silakan Mas. Jadi anak dengar ada sibhul apa Ustaz tadi? Yang mirip dengan apa? Di sini Tadi Shibhi. ada istilah baru yang anak baru dengar apa? Yang Oh, salah satu yang bisa jadi seperti fa'il tadi ada sibhul. Shibhihi ya. Jadi ini kayak di Jami Durus. Kan dia mendefinisikan fa'il itu kan huwal musnadu ilaihi ba'da fi'lin tamin ma'lumin au shibhihi atau yang serupa dengannya. Jadi shibhi ini serupa. Serupa dengan fi'il maklum atau semakna dengan fi'il maklum. Itu apa saja? Banyak kalau mau memang nggak ada tuh di Muyasar, cuman di Jami Durus disebutin yang serupa dengan fi'il maklum atau yang bisa dimaknai seperti beramal seperti fi'il maklum itu adalah isim fa'il, masdar, isim tafdil, sifah musyabbahah ya. Sifah musyabbahah, mubalaghatu ismil fa'il, ismul fi'li ya. Sama tadi al ismul musta'ar ya. Isim musta'ar. Musta'ar Ustaz ya. Ya, alis musta'ar yang dipinjem. Yang dipinjam. Ya, makna kayak tadi mis tapi dipinjem maknanya untuk apa istiarah itu apa pinjaman makna itu mis dipinjam untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Asad tadinya buat singa dipinjam untuk menunjukkan satu keberanian gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Isnad itu bukannya disandarkan ya, Ustaz? Atau menyandarkan gitu? Iya, asnada menyadarkan. Musnad ilaih berarti yang disandarkan padanya kan. Oh, Musnad ilaih. Musnad itu kalau musnad aja ya berita ya atau musnad ilaih yang disandarkan padanya. Penyandaran asnada yusnidu musnidun. Tapi Ustaz, istilah itu bukan jadi sibhul fi'lun gitu Ustaz ya. Yang mana? Sibhul fi'lin semuanya itu Ustaz. Enggak pernah ada istilah itu Ustaz ya. Yang Sibhul sibhi. fi'lin. Enggak, Boleh. yang ketujuh atau berapa macam itu Ustaz. Oh Itu iya, itu shibhi kan shibhi hi-nya ini kan hi-nya ke fi'lin kan. Au shibhi au shibhi fi'lin tamin maklumin gitu. Atau yang semisal dengan fi'il maklum tadi. Kalau di Muyasar 3 itu bahasanya au ma fi maknahu aja gitu. Dia lebih lempeng. Atau yang semakna dengannya. Dengan apa? Dengan fi'il maklum kan. Dengan fi'il maklum. ya. Satu contoh ya. 1 menitnya. Anda contoh ambil dari ini. Dalilus salik ila Alfiyat ibn Malik ya. Ini syarah Alfiyah ibn Malik. Di Muyasar 3 ada nih. Nanti tapi pekan depan hari Rabu aja kita lihat. Qala ibn Malik ini nanti aja. Tapi Anda lihat mau ngasih contoh yang Shibhi tadi ya. Ini di Dalilus Salik di jilid 1 bait ke 225 ya. Kalau Alfiyah ibn Malik itu di bait 225 dia baru bahas fa'il ya. Nah, contoh yang tadi yang Shibhi itu misalnya ini tadi ya. Di Al-Qur'an ya. Anda menyontohin di Al-Qur'an. Tadi kan aushibhi. Jadi memang bahasa alfiahnya sih shibhihi ya. Sama seperti Jami'ud Durus, cuman kalau di Muyassar 3 tuh bahasanya aufima maknahu ya. Jadi bahasanya lebih membumi lah, au ma fi maknahu. Kalau pakai shibhi mungkin baru istilahnya. Ya, jadi wal muradu bi syibhil fi'li dan yang dimaksud dengan nah ini ada istilahnya Mas Dwi. Bahkan di alfiah itu pakainya syibhil fi'li ya. Yang tadi yang serupa dengan fi'il gitu. Yang tadi ada 7 itu ya. Itu apa? Definisi syibhil fi'li ma ya'malu amalal fi'li. Jadi yang beramal seperti amal fi'ilnya. Contoh kasmil fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya ya. Nahwu contohnya. Ada khilun solihun al masjidah. Apakah orang soleh itu masuk ke masjid? Kebayang nggak? Isim fa'ilnya mana? Dakhil. Ya. Kenapa nggak? Kalau lempengnya gini aja. Ada khola solihun masjidah gitu. Benar nggak? Kalau lempengnya pakai dakhola aja sih, ngapain pakai isim fa'il kan? Terus kita harus mikir isim fa'ilnya itu beramal seperti fi'ilnya. Dakhil ini kan fi'ilnya dakhola kan?
Ini sama aja kayak kita ngomong ada khola solihun al masjidah, apakah soleh, si soleh, misalnya nama ya, si soleh ini masuk masjid gitu. Tapi boleh juga ada khilun solihun al masjidah, boleh, karena dakhilun isim fa'il ini syibhil fi'li, ya dia menyerupai fi'il. Di Al-Qur'an ada di surat apa nih? Surat An-Nahl ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Ya. Ya, di surat An-Nahl ya. Syarabun mukhtalifun alwanuhu. Jadi ini ngomongin tentang madu ya. Jadi yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya, perut lebah apa? Syarabun. Jadi syarabun fa'il. Kalau ini fa'il yang lempeng ya, fa'il dari yakhruju. Ini yang normal nih. Jadi kan yakhruju fa'ilnya mana? Syarab. Jadi ada syarab, ada minuman, yakhruju min butuniha. Ini ayat contoh bagus nih. Satu ayat bisa ngasih contoh kita dua model. Model fa'il yang normal, yang biasa tuh, fi'il terus ada fa'ilnya. Ini contohnya. Yakhruju keluar, fa'ilnya syarab, marfu kan? Minuman keluar ini pakai fi'il nih, fi'il mudhari, jelas, zahir ya, nampak. Mim butuniha, dari perut lebah, udah. Tapi yang jangan lupa di kalimat setelahnya ini contoh yang bagus juga buat menyontohkan fa'il tapi yang syibhil fi'li tadi. Mukhtalifun alwanuhu. Apa mukhtalifun alwanuhu? Kalau kita nerjemahinnya ya berbeda-beda warnanya. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini ya fa'alwanuhu, kata beliau, fa'alwanuhu, alwan itu warna, jamak taksir ya. Dari laun itu warna, alwan itu warna-warna. Fa'alwanuhu fa'ilun lismil fa'il qoblahu. Masya Allah ya. Jadi alwan ini jamak taksir ya, dari laun, warna-warna. Ini kan domah nih. Alwanu ini fa'il. Memang ada fiilnya? Nggak ada fiilnya. Sebelumnya apa? Mukhtalif. Mukhtalif ini apa? Isim fa'il kan? Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf. Mukhtalifun, mukhtalafun. Isim fa'il. Nah, jadi si alwannya ini fa'il, dia marfu gara-gara sebelumnya ada isim fa'il. Tapi isim fa'ilnya ini beramal seperti amal fiilnya. Jadi kalau kita ubah-ubah dikit, tapi ya ini Al-Quran ya, saya nggak boleh. Yakhruju min butuniha syarabun ikhtalafa alwanuhu gitu ya. Warnanya itu beda-beda. Ya, warnanya beda-beda. Nah, jadi ini kita bisa melihat alwan di sini fa'il gitu ya. Ini contoh nih bagus nih. Satu ayat bisa nyontohin dua model ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Alwan juga fa'il. Itu. Barakallahu fiik. Kalau nggak ada Kenapa? harokatnya itu alwanuhu bisa keliru diirobkan sebagai maf'ul bih, Ustaz? Enggak juga sih, enggak. Paling ini aja. Anak kira sebenarnya kalau sampai dibaca alwanuhu enggak, karena kan yang beda itu warnanya kan, bukan perbedaannya adalah warna gitu, bukan. Tapi mukhtalifun alwanuhu. Jadi pasti bacanya domah. Paling yang terfikir adalah kalau kita nggak kebayang fa'il ya paling kita ngelihatnya mukhtalifunnya itu mubtada, alwanuhu khobar gitu kan. Sesimpel itu kan kalau nggak mau pusing gitu kan, itu mubtada khobar aja. Coba aja cek di i'rab Al-Qur'an di ayat ini. Ada nggak Dan itu yang dibolehkan juga gitu. mengirab itu? Boleh. Mukhtalifnya mubtada gitu ya. Kan sama aja, alwanuhu mukhtalifun. Afwan, mukhtalifunnya khobar muqaddam ya. Alwanuhunya mubtada muakhar gitu kan. Yakhruju min butuni hasyarabun alwanuhu mukhtalif gitu kan. Warnanya beda-beda gitu kan. Alwanuhu mubtada, mukhtalifunnya khobar gitu kan. Khobar muqaddam tapi diduluin. Itu yang paling simpel itu. Kalau nggak kebayang alwan ini fa'il gitu dari mana gitu. Kalau belum belajar ya bingung pasti. Tapi kalau udah belajar yang dasar-dasar kita bilang boleh aja.
mukhtalifnya khobar didepanin, alwanuhu mubtada gitu ya. Ya, Ustaz, kalau apakah benar Ustaz pemahaman bahwa memang inilah yang dimaksud dengan yang diberitakan sebetulnya. Maksudnya inti kalimatnya gitu Ustaz ya. Ya itu musnad tadi. Jadi Ustaz tadi Ustaz ya. kalimat dalam bahasa Arab itu cuma dua, musnad atau musnad ilaih. Terlepas mau apapun modelnya, mau mubtada khobar kayak mau fiil fa'il gitu. Tapi intinya emang itu, musnad berita ya. Berita itu bisa fiil kah bentuknya ya. Sama musnad ilaih itu pasti isim ya. Karena di antara tanda isim adalah musnad ilaih. Jadi sesuatu yang bisa dikasih berita gitu ya, yang terkena musnad gitu, musnad ilaih. Karena nggak mungkin kita ngasih musnad ke fiil. Masa fiil dikasih kabar gitu. Justru fiil itu kan buat ngejelasin kan. Makanya tanda isim adalah musnad ilaih. Ya, musnad ilaih itu yang bisa dikasih info gitu ya. Apapun bentuk mubtada khobar. Ya, kalau mubtada khobar, musnadnya yang mana? Musnadnya khobarnya ya. Kalau musnad ilaihnya mubtadanya. Yang dikasih info gitu ya, yang dikasih penjelasan. Tapi kalau musnadnya khobarnya, ya khobarnya. Kayak gitu. Barakallahu fiik. Sudah ya, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di murojaah aja nih ya. Sedikit ada sedikit beda ya, tapi nggak terlalu banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.